Pasang ni ke atas. Ini juga lock loy. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil alamin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para dani, para tuan guru, para ustaz, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, nini, mami, sanak, bijasami, jamaah kajian subuh yang seluruhnya tiang muliakan dan tiang hormati. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami tetap diberikan kemuliaan, kehormatan, barokah dan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah tiang pelunggu sami sampai semangkinan niki sudah hari ke-6 nggih dari bulan Ramadan. Kita lewati dengan terasa atau tidak terasa niki bapak-bapak ibu-ibu? Pasti terasa nggih, mun ndek terasa jak samput mati. Mut masirup jak mut terasa andoa. Tapi kalau sudah lewat, sudah enggak bisa kita rasakan. Sudah lewat sudah. Oleh karena itu apapun yang sudah lewat ya sudah. Kalau salah kita minta ampun, kalau baik kita berterima kasih, kalau kesalahan semeton jari kita saling memaafkan dan kita perbaiki untuk yang berikutnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tiang pelunggu sami masih tetap pulih ragam paije, terutama paije iman, Islam, sehat wal afiat. Saaran sehat niki anput tahun dan nikmat yang luar biasa besarnya. Lamun tua sakit, coba tua berumur 50 tahun jangan enggak antaraos si dengan nanti si Mira makin tolong naik ni kuangkah tahu lampak arak sak macam-macam enggak antaraos penyakit doa. Lamun di atas 50 tahun muat terus terawas karingan. Layak kini sabajang dan wah baik ingat tentang berumbi kesehat. Semenuju waktu waktu sabajang kuat jatuh tulait milih kedek-kedek luntuh. Bali dengan lain, Bali lain menggedek. Karek-arek waktu. Diminuah tawa, yang pun milih taubat lagu angkahan kuat. Atau waktunya sudah sibuk sekali. Oleh karena itu alhamdulillah tiang pelunggu sami masih pulih paice iman Islam, sehat walafiat dan waktu luang sehingga kita bisa silaturahmi pagi-pagi merak niki sudah salat subuh, berzikir, bersilaturahim. Niki sudah nikmat yang luar biasa besarnya. Menghadiri halaqatul zikir, halaqah zikir, halaqah ilmu, ieu teu padan aran Riyadul Jannah.
raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Di mana tempat kita melakukan? Di rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Coba bayangkan, rumah Allah. Tempel bersami tundang isi bupati, jogbalin bupati, kok senang-senang nggih karena akan memasuki rumahnya bupati, rumahnya gubernur. Wah, senang luar biasa. Padahal rumahnya gubernur. Lamun tundang insyaallah taala di rumah Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Undangan untuk datang ke rumah Allah. Berarti tempat paling mulia di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang perlu sami bisa hadir di rumah Allah ini, pegedengan di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebut pegedengan Allah taala saking mulia. Sering tiang umpamakan tangkung, tangkung busyairi itu kado nara sebulan dan 2 pupuk. Oh ampun, pengil luar biasa darah dengan milih ingatan. Yang tebing benden milih. Tahu lamun tangkung Rasulullah semakin dipakai oleh Rasulullah semakin wangi, semakin dipakai oleh Rasulullah semakin mulia. Orang disuruh beli miliaran, tiang duit kepeng 1 miliar saya beli langsung kalau memang ada. Bahkan 1 triliun saya punya uang untuk beli bajunya Rasulullah kalau memang ada dan betul bajunya Rasulullah saya punya, saya beli. Kenapa? Karena itu sangat mulia. Ni kemawinan lamun teketuan betaon tempat yang paling mulia di dunia ini. Sebagian ulama mengatakan Madinah, bukan Mekah. Yaitu dengan sembahyang sekali pada marak dengan sembahyang 100.000 kali di luar haram al-Makki, di luar Masjidil Haram Mekah. Berarti disitulah tempat paling mulia. Oh tidak, itu untuk beribadah. Tapi tempat yang paling mulia adalah Madinah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah nika. Tempat kuburan Rasulullah. Nah, dikala dinisbatkan kepada tempatnya Rasulullah menjadi mulia. Nah, sekarang ini rumah Allah, masjid, berarti tempat yang sangat mulia. Siapapun yang didatangkan oleh Allah ke sini berarti sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemawinan. Orang yang kumpul-kumpul saja di sini sekarang imannya ditambah oleh Allah, diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sedang beribadah. Ibadahnya Nabi, ibadahnya ya silaturahmi, ibadahnya solat subuh, ibadahnya yang mengkaji agama Allah, ibadahnya yang berzikir ingat kepada Allah. Ibadah yang paling utama adalah puasa. Sedang ibadah puasa. Puasa niki juga milik Allah. Jadi kullu amal ibni Adam lahu. Semoga amal ibadah samun gawe isi biji jari Nabi Adam panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti pahalanya sudah pasti yudha'af lahul hasanat. Dilipat gandakan pahalanya, ya dilipat gandakan. Ila asyri amsalihah, ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila mi'ati dha'fin, ada yang 100 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dha'fin, ada yang sampai 700 kali lipat. Semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Berinfak fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Berinfak dilipat gandakan pahalanya jadi 10.
setiap 10 berlipat ganda menjadi 100, setiap 100 berlipat ganda menjadi 700. Illa siyam fa innahu li. Lamun ibadah puasa je Allah yang memiliki. Pada marah masjid ni baru ke? Masjid rumah Allah. Betapa mulia. Puasa ibadah miliknya Allah, kita melaksanakan, tapi ini milik Allah. Maknanya apa? Berarti kemuliaan tiada tara itu. Tak ada bandingannya. Dia mengakuinya. Allah akui ni haran puasa. Berarti kalau milik Allah berarti sangat mulia. Wa ana adzibih, mupiru jaga keluar pahala sini atau balas Allah Ta'ala. Ya ampun, tak bisa kita bayangkan apa yang akan diberikan kebaikan oleh Allah kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemawinan kan, orang bilang jelo, bilang malam selesai puasa ni ke, bilang malam lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah. Bahasa Rasulullah, Allah akan membebaskan panjak-panjaknya dari neraka setiap malam. Arak saya terima puasa. Puasa pertama udah diterima. Begitu diterima, pahalanya berlipat ganda luar biasa besarnya, sehingga dosa-dosanya timan jajang ke datang langit, datangan bertumpuk-tumpuk. Kalah isi puasa sak sejelo ni ke, akhirnya laik mula wan tetamak jog daftar ya tamu neraka. Masuk kita di daftar masuk neraka itu. Saking besar pahala puasa kita, doa kita dikabulkan pas kita puasa, suruh hapus namanya di neraka. Itulah itkun minan nar. Masukkan dalam daftar orang masuk surga. Tempatkan di tempat yang tertinggi. Masuk melalui pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Akhirnya terbebas dari neraka. Berkat pahala puasa yang luar biasa besarnya, terdaftarlah namanya di surga. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus arahan saya ilik neraka ni ke, kemudian menetapkan daftar namanya untuk orang-orang yang akan masuk surga. Berkat apa? Berkat ibadah puasa, berkat doa-doa kita di bulan puasa. La yaruddul qada illa doa. Ketetapan Allah enggak bisa dirubah kecuali dengan kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat senamian, sak temulia yang sedih-sedih Allah Subhanahu wa taala, niki mawinan bulan puasa niki ya bulan umat Rasulullah, ya bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa niki. Jadi kalau kita renungkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Saya senang terpedai dari bulan Ramadan, terbebasan dia dari api neraka, tidak akan disiksa di neraka sama sekali. Bahkan terdaftar namanya masuk orang-orang yang sudah pasti masuk surga. Coba bayangkan ke, lamun harap dengan terdaftar namanya yang tamu bui umpaman, yang terpenjara bulan depan, berlebih ketakut dan manusia ya tertamak juga dalam penjara. Ni ruang penjara yang tinduk doang dia tahu di dalam penjara tu. Memilih naik menek kadang-kadang dia terbuka hang lawang, memilih tombengan tu naik menek bersiang diri. Mau terus kakenan. Ya itu dia mulai tamu lemak bulan depan mau berlebih ya. Idap hati anganan ya. Dunia ini tenang, tak bisa tenang. Nah, kalau orang namanya terdaftar di neraka, dia mana bisa tenang hidup itu? Akan disiksa luar biasa. Tapi kalau sudah terdaftar namanya surga, kamu ini bulan depan akan diberangkatkan oleh Allah umroh
dengan menggunakan pesawat yang paling baik. Di sana hotel terbagus tempatnya akan tinggal, akan beribadah dengan nikmat di Masjidil Haram. Sudah masuk daftar doang, akan berangkat dengan pesawat terbagus, kita sudah senang luar biasa. Nah, disinilah kita disenangkan oleh Allah, kita didaftar, namanya masuk dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Nah, kita harus membangun kesenangan ini. Senang dengan apa dulu? Senang bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bina marak temui bulan Ramadan niki. Tamu. Siapa tamunya? Bulan Ramadan, dengan Allah, rahmat Allah yang sangat dekat dengan kita. Niki kan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bil yarshudun. Ile bulan Ramadan niki lamun teketuan manik Allah kepada Nabi Muhammad, kalau ada orang bertanya di mana Allah, jawab Allah sedang dekat dengan hamba-hambanya di bulan Ramadan. Jadi Allah dekat dengan kita sekarang ini. Rahmatnya mendatangi kita di bulan Ramadan ini. Dan bina marak temui. Nah, kalau kita kedatangan tamu yang mulia, maksud yang disenang kira-kira, masa kita tidak senang? Coba sekali lagi itu yang perumpamakan. Kalau kita akan kedatangan tamu di desa Tegal niki, saya jadi temuin gubernur dan menteri. Gubernur itu menyiapkan persiapan untuk menyambut tamu seorang menteri, bisa mengeluarkan dana sampai puluhan juta bahkan ratusan juta. Apalagi kalau tamunya presiden, dari bandara sudah dijaga polisi tebing kepeng paden sejuta, lamun 100 kulit puisi mau 100 juta. Dikman biaya sak lain beratus juta untuk biaya menyambut kedatangan seorang presiden. Semua orang senang karena didatangi presiden. Itu cerita-cerita doang wah senang. Itu kan senang luar biasa. Nah, sekarang kita kedatangan Allah dengan rahmat-rahmatnya, kedatangan bulan yang mulia. Masa kita tidak senang? Masa kita tidak bahagia? Cuman buktian. Kita sambut tidak bulan Ramadan niki? Atau kita abaikan? Alhamdulillah, kita diantaranya menyambutnya dengan pengajian pagi ini, saling mengingatkan, saling bersilaturahmi, buat halaqah zikir, halaqah ilim, sehingga terbentuklah tempat niki marak sak sampun tiang sampaikan tadi menjadi rawdatun min riyadil jinan, menjadi taman surga Allah untuk menuju surga yang sesungguhnya. Itu salah satu sambutan. Nah, karena Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat, yang pertama kali untuk kita disuruh oleh Allah menyambutnya adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Berdoa itu apa? Ya meminta. Kan presiden namun datang juga NTB niki mau iya kesempatan terus gubernur untuk meminta proyek ini, meminta ini, Nusa Tenggara butuhkan ini, maka diperlukan segala macam untuk meminta, berdialog dengan presiden. Tiang Pelunggu Sami lamun datang Bupati Juk Tegal, wah kesempatan baran Bupati ini. Lihat Masjid Tegal membutuhkan ini harus cepat diberikan. Kemudian Desa Tegal membutuhkan ini. Kita berdialog dengan Bupati, kita meminta. Sekarang kalau kedatangan Allah, kita juga oleh Allah disuruh berdoa, minta kepada Allah. Dengan itu kita menyambut, kita terima, kita berdialog dengan Allah. Kita berdialog, ngeraos di Allah Ta'ala, berempintat ngeraos kan Allah Ta'ala, ya dengan bacaan Al-Quran, dengan berdoa.
Ya Allah, saran dengan ngeraos itu Allah Ta'ala mau khusyuk-khusyuk gerah ngeraoskan si bupati ini bupati baik anda bupati li juga kira-kira sopan ni tidak sopan. Nah kalau kita kepada Allah berdoa, ya Allah ini jaga lainangan, padahal Allah melihat hati kita, Allah tahu hati kita khusyuk atau tidak. Semestinya kalau kita sedang bermohon berdoa kepada Allah, anggap dik kenyeket ngeraos itu Allah Ta'ala dikarapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka khusyukkan hati, ikhlaskan hati, pasrahkan diri di hadapan Allah dengan penuh iman, penuh takwa, penuh tawakal. Jadi penuh ikhlas. Kita ikhlas, pasrahkan diri kita. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dikala kita pasrah sepenuhnya kepada Allah, Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan keinginannya. Fahuwa hasbuh. Allah yang akan menjamin segala-galanya. Dikala kita betul-betul pasrah sepenuh-penuhnya kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikala kita berkeyakinan bahwa Allah sedang mengawasi kita, kita pasrah kepada Allah, kita jaga diri kita semata-mata untuk Allah, kita jaga puasa kita semata-mata untuk Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjamin hidupnya dan dia susah sama sekali. Andai nara penyusah itu sebagai ujian, tapi Allah sudah menyiapkan kemudahan. Allah sudah menyiapkan kebaikan yang jauh lebih baik dan menyenangkan. Itulah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita sambut Allah dengan sebaik-baiknya dengan puasa, di mana kita menjaga diri kita dari muftirat dan muhbitat. Kan puasa niki ada dua rukun. Pertama berniat di waktu malam. Oleh karena itu niat tidak boleh dirusak. Wah burung kayak puasa penuh, batal puasa. Karena dia sudah membatalkan niatnya. Jangan membatalkan niat puasa, maka batallah puasa itu. Kedua, yamna'u nafsahu 'anil muftirat. Jaga diri semata-mata karena Allah dari apa? Dari segala yang membatalkan puasa. Terus yang kedua, yang ketiga, jaga diri dari muhbitat, dari segala yang membatalkan dan merusak pahala puasa. Jadi harus menjaga diri. Tujuan kita kepada Allah semata-mata karena Allah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Mugarrah teh semelalu jadi manusia panjang Allah Ta'ala sedang ibadah, sedang melaksanakan ibadah puasa, sedang mengabdikan diri kepada Allah, sedang mempasrahkan dirinya kepada Allah. Segera ya semelalu lek karapan Allah Ta'ala gawe dosa, terus melakukan perbuatan dosa. Ia tanden dengan dia bertakwa di hadapan Allah, sedang ibadah saja dia lakukan perbuatan dosa, berarti tidak bertakwa orang. Tidak ada keimanan dan keyakinan bahwa Allah sedang mengawasi dia, sedang mempasrahkan diri kepada Allah. Tidak ada keyakinan bahwa dia itu apapun yang dilakukan dilihat oleh Allah. Kalau bertakwa dan sama le pegawai dosa ni ke
Kalau dia bertakwa, tidak mau dia lakukan di hadapan Allah. Kalau dia bertakwa, tidak berani kepada Allah untuk sembarang berbuat dosa sambil beribadah. Itu kan sampun tiang umpama din bau tercampur searan pahala dait tusik, searan ibadah sedang ibadah dengan dosa. Din bina merak tiang pelunggu sami melet minum sangat makin musim panas sak temeletang terus es campur umpama muya sak mai lalu dan tapi nak es campur ni mutus siapang satu ember isi meletnya enam padahal menuangnya enam segelas doang kan bau tamu ya lagu harus ente siapang seember sebak sak kakak es ni ke tentu tapi nak es satu ember es campur sa paling main susunya susu cap nona nggih tekoloan mawar salin sawangi dicampur dengan gula yang paling enak. Campuran buah-buahan yang segar dan menyenangkan maruan surga ruan singgitan ini dijulut terus. Itulah memang orang berbuka puasa bahasa Rasulullah dengan sak puasa ini diberikan perasaan bahagia luar biasa dikala dia berbuka puasa. Memang itu pemberian Allah itu kepada kita. Kita senang kalau berbuka puasa. Lagu ini kan dia maik doang niki. Es campur sinta campur. Mau campur isi dosa umpama. Napa jadi dosa campuran niki? Tain manok ara sesidut sak belot niki. Paling baik semua. Ara sesidut ndek luik lalu. Te goah te olah te ulet. Napiran tegulah elek es campur niki. Mau arah kira-kira pelunggu sami ya milih-milih rasaan doang dede ya enaman rasaan doang milih kira-kira campur si tain manuk nih enggak ada. Itu perumpamaan kita berpuasa. Puasa ini baik semua dikala kita campur puasa kita dengan perbuatan dosa falaisa lillahi hajatun. Allah tidak butuh puasa yang dicampur dengan perbuatan dosa. Itu ajaran Rasulullah. Jadi ditsemelah ya campur-campur ini si pegawaian dosa terus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang menyambut Allah, sambutlah dengan penuh pasrah, penuh keyakinan. Kita ibadah ini untuk Allah dan Allah juga mengawasi kita terus. Itu namanya menjaga diri, menjaga puasa kita dari muftirat, segala yang membatalkan puasa, dan muhbitat, segala yang merusak pahala puasa. Itulah puasa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kembali lagi kita sambut Allah dengan berdoa. Doa seperti yang sampaikan tadi, la yaruddul qada illa doa. Segala ketetapan Allah itu enggak bisa dirubah. Sudah ditetapkan sejak kita berusia 4 bulan di dalam perut ibu kita. Dikala malaikat dikirim oleh Allah, fayanfukhu fihi ruh, kemudian Allah menyuruh malaikat masukkan roh ke janin yang ada dalam perut ibunya itu. Tetapkan rezekinya, ajal umurnya selama di dunia, amal pegawaiannya, terus daftaran syaqi atau sa'id, dia manusia celaka daftar masuk neraka. Oh, ini manusia yang akan beruntung, masukkan daftar namanya di surga.
Sudah ketetapan. Nah, ketetapan Allah itu bahasa Rasulullah ya Rabbul Qadha, tidak bisa dirubah. Hanya satu caranya, yaitu illa doa. Kita bermohon, berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan. Doa ada dua macam. Ada dua macam. Bahasa ulama ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa masalah ni ke biasa berdialog dengan Allah, kita nunas, ya Allah, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, senang mengampuni hamba-Mu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku. Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskan diriku ini dari neraka. Cabut daftar nama saya dari neraka. Allah mengabulkan doanya. Dosa yang banyak diampuni semua oleh Allah. Dikala kita diampuni Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Akhirnya Allah bukan membenci dia, tapi Allah mencintainya. Jika Allah mencintai seorang hambanya karena menerima doanya, mengabulkan taubatnya, masuk daftar neraka hambaku ini, dihapus namanya dalam daftar neraka karena dikabulkan doanya. Nikah masukkan dalam daftar surga. Sudah dicintai Allah, namanya dipindahkan dari daftar neraka menjadi daftar surga. Berkat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, doa ibadah. Niki sebagai penutup nggih hadirin sandi bilo lalu bolong ento pegawean taun. Doa ibadah niki napi aran doa ibadah. Sebenarnya kita puasa ini kan harapkan apa? Harapkan pahala dari Allah. Harapkan agar kita itu masuk surga melalui pintu Rayyan. Mengharapkan agar dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan ibadah puasa itu sebenarnya kita sudah berdoa kepada Allah agar kita diampuni semua dosanya, agar diberikan pahala berlimpah ruah, agar kita dibebaskan dari neraka, agar kita dimasukkan surga melalui pintu surga namanya Ar-Rayyan. Jadi dengan berpuasa kita sedang bermohon kepada Allah. Itu namanya doa ibadah. Oleh karena itu berbaik-baiklah dengan ibadah. Jika Allah menerima ibadah kita itulah nanti diampuni dosa, maknanya kita dicintai Allah. Diberikan pahala, maknanya kita dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskan kita dari segala siksa Allah, akan disiapkan singgasana kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu doa doa ibadah, berdoa dengan cara beribadah. Dan ingatlah bahwa doa selama bulan puasa ini makbul. Kapanpun kita berdoa makbul, terutama dikala kita berbuka puasa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sampun niki yang tadi yang ngiring semakinan niki, insyaallah dalam kesempatan berikutnya kita saling bersilaturahim, kita sambung lagi nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat, pahala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, qiyam Ramadan, mampu bersedekah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya seperti baca Al-Qur'an dan zikir. Marilah kita, sebelum kita tutup dengan doa, kita kirim surat Al-Fatihah untuk bagi yang sudah meninggal orang tuanya, kita yang sudah meninggal. Kita doakan mudah-mudahan ruhnya diterima oleh Allah. Kalau mereka berdosa, agar dosanya dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
selalu diberikan rahmah di alam barzakh, ditempatkan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semenuju semeton jari lebih mendahului kita ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana man usana bid-du'a min 'azami ibadika nasiban fi kulli khairin taqsimu wa rahmatin tanshurha wa rizqin tafsilu wa bala'in tarfa'u wa fitnatin tasbu wa dhurrin takshifu. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.